Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Elsa Chandra Maretas, nomor absen 23 dari kelas 10-8, dan teman saya Melisa Ratna Anjani, nomor absen 24 dari kelas 10-8. Kami di sini akan melakukan podcast yang membahas tentang teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ada dua jenis, yaitu teknik pengambilan sampel probability sampling dan teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Untuk pengertian lebih jelas akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, teknik pengambilan sampel probability sampling. Probability sampling adalah jenis dan teknik sampling yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau secara acak. Metode ini menggunakan analisis statistik untuk membantu penentuan sampel terpilih. Ada beberapa model maupun jenis lain dari teknik pengambilan sampel probability sampling. Berikut penjelasannya. A. Simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Jenis teknik pengambilan sampel probability sampel yang pertama adalah dengan cara sederhana dan acak seperti melakukan pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan yang acak. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti untuk memilih sampel dengan menggunakan metode ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menyiapkan kerangka sampel penelitian, menyiapkan tabel angka random, menentukan metode pemilihan sampel yang akan digunakan oleh peneliti. B. Systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis. Berikut beberapa langkah-langkah untuk mengambil sampel dengan metode ini. Menentukan populasi serta menyusun sampling frame, menentukan jumlah sampel yang akan diteliti menggunakan pertimbangan metodologis, menentukan kelas interval atau K, menentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval dengan acak. Peneliti dapat memulai mengambil sampel dimulai dari angka maupun nomor awal yang telah terpilih dan nomor interval berikutnya hingga memenuhi jumlah sampel. C. Stratified random sampling atau pengambilan sampel acak berstrata. Berikut langkah-langkah mengambil sampel dengan metode ini. Menentukan populasi serta daftar anggota populasi, membagi populasi sesuai dengan strata yang dikehendaki oleh peneliti, menentukan jumlah sampel dalam setiap strata, memilih sampel dari setiap strata dengan acak. Berikut langkah-langkah mengambil sampel dengan menggunakan metode ini. Menentukan populasi warga Yogyakarta yang akan diteliti, menentukan berapa jumlah warga Yogyakarta maupun kelompok individu yang akan diambil sebagai sampel. Memilih warga Yogyakarta sampel dengan acak, meneliti setiap individu warga Yogyakarta sampel sebagai sampel penelitian. Nah, untuk yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Teknik non-probability sampling adalah kebalikan dari teknik probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur maupun anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Ada 4 macam dari jenis teknik non-probability sampling. Berikut penjelasannya. A. Purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti tentang sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, serta dianggap mampu mewakili suatu populasi atau bersifat representatif. B. Snowball sampling. Snowball sampling atau biasa dikenal pula dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Yang C. Accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel accidental sampling dapat menentukan sampel secara tidak sengaja atau accidental. Dan yang terakhir yaitu kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian lebih dulu. Prinsip ini penentuannya sama dengan accidental sampling. Akan tetapi, peneliti perlu menetapkan lebih dulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Nah, untuk materi terakhir ini kan dalam teknik pengambilan sampel ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih Kak. Apa saja sih hal yang perlu diperhatikan itu? Dalam menentukan teknik pengambilan sampel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka sampel serta mengumpulkan seluruh peristiwa yang memungkinkan. Yang ketiga, menentukan teknik maupun metode sampling yang tepat. Yang keempat, melakukan pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan ulang.
Sekian podcast dari kami, banyak salah katanya, banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.